Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nama aku Rara. Di video kali ini aku mau kasih tutor penggunaan aplikasi Pixel Lab bagi pemula. Nah, aku akan langsung praktek di aplikasinya. Sambil nanti aku jelaskan fungsi dari icon-icon yang terdapat dalam aplikasinya. Oke, sebelum ke videonya, jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel ini supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Untuk yang belum punya aplikasinya, kalian bisa langsung download di Play Store atau di App Store kesayangan kalian. Oke, yang pertama yaitu icon roda 3 yang berada di bawah. Nah, di sini biasanya berisi alternatif tema, background, atau font yang ingin kita gunakan. Oke, langsung aku pilih dari sini ya. Selanjutnya kita pindah ke teks. Kita pindah ke icon huruf A di bawah. Kita ketik lagi bacaan new text di layar. Lalu kita edit. Di sini aku tempel kata quotes yang tadi udah aku copy di tempat lain. Setelah itu kita kurangi ukuran atau size dari teksnya. Nah, untuk penempatan teksnya, kalian bisa geser menunya. Nah, di situ ada pilihan position dan relative position yang bisa kalian gunakan untuk alternatif penempatan teksnya. Misalnya kalian mau geser ke sebelah kanan, kiri, atau mau ditempatin di atas, di bawah, atau di tengah. Oke, di sini kalian juga bisa ubah warna teksnya. Kalian bisa pilih alternatif warna yang tersedia atau klik tanda plus di samping untuk menambahkan warna baru. Dan di sini aku bakalan pakai teks warna putih, nggak akan aku ganti. Setelah itu aku akan pilih font. Font itu adalah bentuk huruf, bentuk tulisan. Aku akan pilih font yang akan aku gunakan untuk kata-kata quotes yang tadi aku buat. Nah, di dalam aplikasi ini tuh udah tersedia font yang bisa kalian gunain untuk kreativitas yang kalian buat. Tapi kalian juga bisa nambahin font ke dalam aplikasi ini. Bisa lewat link atau bisa langsung dari HP kalian. Di sini aku pilih font Blogger Sans Bold. Di sini juga ada menu style, sedikit aku jelasin. Kalian bisa membuat teks dengan menambahkan kalimat yang ditebalkan, dimiringkan, dan digarisbawahi di menu style ini. Nah, kalau kalian ingin mengembalikan teksnya seperti semula, kalian bisa ketik tanda silang di sampingnya. Di sini aku mau menambahkan background untuk teks yang aku gunakan. Oke, di sini aku bakalan sesuaiin dengan background utamanya, dengan gambar utamanya. Aku sesuaiin warnanya. Di menu background teks ini juga kalian bisa buat backgroundnya jadi lebih lebar, lebih tinggi, ataupun lebih rendah, tinggal kalian atur aja. Pokoknya tinggal kita atur kita mau backgroundnya yang seperti apa.
Setelah itu kita geser, aku mau tambahin spasi di teksnya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan selanjutnya kita berikan spasi antara paragrafnya atau antara garis atas dan garis bawahnya, antara tulisan yang di atas dan di bawahnya. Nah, di langkah selanjutnya kita ke icon persegi 6. Di icon ini, kalian bisa menambahkan gambar dari galeri atau kalian bisa melukis sendiri untuk kreasi yang kalian gunakan. Di sini kalian juga bisa tambahin shape. Itu sih biasanya aku pakai untuk meng-cut atau membagi objek. Fungsi dari shape juga sebenarnya lumayan banyak, nanti aku kasih tahu sama kalian di tutorial yang lain ya. Tapi aku nggak akan pakai shapes-nya, jadi kita hapus. Oke, selanjutnya kita ke icon yang ada di sampingnya. Ini biasanya digunakan untuk menyesuaikan background atau objek utama, misalnya mengubah objek utama atau membuat icon transparan untuk digunakan lagi nanti. Kalian pasti tahu kan ya, kalau misalnya kalian suka pakai aplikasi Pinterest, di sini juga kita bisa mengcrop background atau objek utama kita. Kita juga bisa sesuaikan ukurannya. Selanjutnya icon yang terakhir, langsung kita tekan icon yang berbentuk tongkat sihir. Nah, icon ini biasanya aku gunain tuh untuk nambahin kecerahan, ngatur kontras, atau nambahin tekstur, atau mempertinggi ketajaman, dan masih banyak yang lain-lainnya deh. Kalian juga bisa lihat sendiri. Nanti kalian bisa praktek sendiri untuk lebih jelasnya. Nah, untuk icon menu yang ada di sebelah atas juga sebenarnya nggak jauh beda fungsinya dengan icon menu yang ada di bawah. Kayak misalnya icon yang gambarnya seperti tumpukan ini loh. Ini biasanya aku nyebutnya layer. Nah, di sini tuh aku bisa ngeliat objek apa aja yang udah aku masukin di dalam kreasi yang aku buat. Juga bisa aku atur sendiri. Misalnya kalau aku mau objek yang tidak terlihat, atau aku ingin mengunci objek supaya nggak berubah-berubah lagi, atau juga aku bisa hapus objek tertentu yang udah ada di sini, yang udah tertera di layer ini. Nah, juga icon kotak-kotak yang ada di sebelahnya biasanya dipakai untuk mengatur tata letak dari objek. Nah, kalau kita ketik icon itu ada gambar seperti magnet di bawah. Bisa kita tekan untuk memastikan posisi yang diinginkan. Nanti tuh kayak ngeset sendiri gitu, langsung ke tempat yang kita mau.
Selanjutnya untuk kaca pembesar di sebelah icon ini. Biasanya aku gunakan untuk nge-zoom objek. Jadi kalau aku mau melihat dengan jelas objek yang kecil, aku biasanya pakai icon ini sih, supaya bisa aku edit lebih bagus lagi gitu. Sedangkan icon yang berbentuk tanda kayak putar balik gitu, biasanya aku gunain untuk ngembaliin posisi objek kalau aku ngelakuin kesalahan pas pengeditan. Misalnya kayak gini, kita kembaliin kayak semula. Nah tadi tuh sempat aku puter-puter kan ya objek utamanya, background utamanya. Setelah aku ketik icon yang mirip tanda putar balik ini, dia tuh jadi kembali seperti semula sebelum aku putar-putar tadi. Nah untuk menambahkan gambar, kalian juga bisa tekan titik 3 yang ada di atas sebelah pojok. Kayak yang tadi aku bilang, gak jauh beda fungsinya sama yang ada di bawah. Nah dari aplikasi Pixellab ini sebenarnya kalian juga udah disediain tutorial penggunaan aplikasi Pixellab ini. Kalau kalian ketik tanda titik 3 tadi, menu tadi, lalu kalian ketik tutorial, nanti dari aplikasi Pixellab-nya itu bakalan langsung menghubungkan kalian ke channel resmi yang menyediakan tutorial penggunaan aplikasi Pixellab. Untuk icon seperti tanda petik yang ada di sebelahnya, ketika kalian buka itu isinya adalah kata-kata quotes. Kalian bisa pilih kata-kata quotes, misalnya tentang motivasi kehidupan, tentang kesuksesan, dan masih banyak kata-kata quotes yang tersedia dalam aplikasinya. Tapi setahu aku tuh ya, itu tuh cuma disediakan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Dari aplikasi ini kalian juga bisa langsung share ke orang lain kreasi yang kalian buat. Kalian juga bisa nyimpen hasil kreasi kalian sebagai bentuk project atau sebagai bentuk gambar. Nah, kalau kalian simpan hasil kreasi kalian sebagai bentuk project, nanti untuk menggunakannya lagi, kalian bisa langsung ketik icon roda 3 yang berada di bawah, lalu ketik my project. Nanti di dalamnya itu berisi project-project yang kalian simpan. Kalau tanda tambah yang ada di ujung ini gak terlalu penting sih menurut aku, soalnya fungsinya sama kayak icon menu yang ada di sebelah bawah gitu. Oke, sekarang kita akan simpan hasil karya yang kita buat tadi. Oke, kita kembali dulu. Kita masuk ke galeri. Dan ini dia hasilnya. Ini sebagai contoh ya untuk yang masih pemula. Kedepannya aku bakal share lagi untuk kreasi yang lainnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Thank you for watching and see you in the next video.